hari ini aku benar so excited. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ayo, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti sekarang sudah datang. Apakah itu? Let's check it out. Hai, jumpa lagi di YouTube channel Uni Dian. Kali ini aku mau kasih informasi penting buat teman-teman semua, buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun teman-teman yang dimanapun berada. Bagi teman-teman pencari atau pemburu beasiswa, ini terkhusus informasi penting buat teman-teman scholarship hunter. Hari ini itu kita akan membahas salah satu beasiswa unggulan Indonesia, yaitu beasiswa LPDP. Nah, perkenalkan sebelumnya saya awardee LPDP tahun 2019. Yang kemarin LPDP ini sempat tertunda 1 tahun ya, pada tahun 2020. Pendaftarannya tidak dibuka secara umum atau dalam tanda kutip tidak ada karena terkendala masalah COVID. Dan akhirnya tahun ini dibuka kembali. Nah, hari ini tanggal 4 Mei 2021 LPDP resmi buka kembali. Nah, masih sama ya. LPDP tahun ini tetap buka 2 gelombang, namun ada beberapa kebijakan atau aturan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk khusus gelombang 1 di tahun ini, LPDP baru hanya membuka 2 program saja, yaitu program umum atau reguler dan program PTUD atau kita kenal dengan istilah perguruan tinggi utama dunia. Nah, untuk bagaimana dengan program afirmasi ataupun program targeted? Nah, tenang teman-teman, LPDP akan mengupdate info kembali bahwa insya Allah afirmasi dan targeted ini tetap akan dibuka, namun kapan tanggal pendaftarannya itu belum di launching ya teman-teman. Tetap stay tune dan kepoin informasinya dari LPDP dan dari YouTube channel aku, karena untuk info selanjutnya aku akan bikin video dan aku share ke teman-teman semua. Nah, aku juga mau berbagi nih untuk tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman catat di kalender teman masing-masing. Harus teman bikin agenda sendiri, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi pentingnya, tanggal-tanggal pentingnya, karena di LPDP ini kita melewati beberapa tahap seleksi ya, hingga nanti kita sampai ke pengumuman akhir. Nah, hari ini juga aku juga akan mau berbagi ke teman-teman tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman catat nih. Nah, untuk baik itu gelombang 1 ataupun gelombang 2. Nah, untuk schedule-nya atau jadwalnya apa-apa saja, jangan lupa teman-teman ambil buku, pulpennya, lalu catat apa yang saya sampaikan, karena saya di sini akan menyampaikan atau ngasih informasi ke teman-teman tanggal-tanggal tahap per tahap dari gelombang pendaftaran LPDP ini. Kita mulai dari gelombang 1. Udah siap-siap belum? Nah, yang pertama itu ada tahap pembukaan. Tadi kita sudah bilang ya bahwa hari ini tanggal 4 Mei 2021 LPDP sudah resmi membuka gelombang pertama. Nah, itu kapan sih penutupannya? LPDP ini biasanya dari pendaftaran sampai ke penutupan itu lebih kurang selama 1 bulan. Nah, untuk tanggal penutupannya sendiri itu ditutup pada tanggal 1
Juni 2021. Nah, setelah penutupan, teman-teman akan diseleksi lagi nih tahapan kedua, yaitu adanya tahap seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah semua berkas-berkas yang teman upload atau yang teman input di pendaftaran pertama, yaitu ada isi biodata, ada sesuai dengan kriteria jurusan ataupun program magister atau doktoral yang teman-teman ambil. Nah, karena antara magister dengan doktoral itu mereka memiliki syarat atau ketentuan berlaku yang berbeda gitu. Nah, untuk seleksi administrasi ini dimulai dari tanggal 2 sampai 10 Juni 2021. Nah, ini akan diseleksi oleh tim LPDP lebih kurang selama 1 minggu. Setelah itu nanti akan ada penseleksian kembali dan akan diumumkan pada tanggal 11 Juni 2021. Nah, pada tahap pengumuman ini berkasnya akan dicek apakah data teman-teman itu lengkap, apakah berkas yang teman-teman input itu sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diminta oleh LPDP. Nah, selanjutnya setelah tahap administrasi itu ada tahap seleksi substansi dan tes kebangsaan. Nah, kalau di tahun aku kemarin di 2019 itu lebih kurang sama seperti kita tes CPNS. Kemarin LPDP juga sudah bekerja sama dengan CAP BKN. Ujiannya itu lebih kurang sama seperti kita tes PNS. Ada tes PPA-nya, numeriknya, dan tes kebangsaan. Nah, setelah teman-teman tes, tanggalnya belum ya? Tanggal tes substansi dan kebangsaan ini gelombang 1 itu tanggal 16 sampai tanggal 19 Juni 2021. Lebih kurang seminggu juga sih. Nah, setelah teman masuk tes, setelah teman selesai melakukan tes substansi dan kebangsaan, itu akan ada pengumuman lagi, akan ada pengurangan peserta lagi, apakah nilainya sesuai dengan target yang diminta oleh LPDP atau tidak gitu. Nah, nanti setelah teman-teman tes itu pengumumannya ada di tanggal 24 Juni 2021. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan lulus tes substansi, maka akan masuk ke tahap selanjutnya lagi, belum selesai, masih ada tahap terakhir, yaitu tahap seleksi wawancara. Nah, untuk bocoran wawancara ini seperti apa, dengan siapa, kabarnya kan agak horor gitu ya wawancaranya. Apakah harus berbahasa Inggris atau Indonesia, ataukah dengan kita harus seperti apa sih? Karena wawancara LPDP itu tidak sama dengan kita wawancara kerja. Nah, untuk bocorannya jangan lupa stay tune di YouTube channel aku ya. Nanti aku juga akan mengupload video bagaimana tips and tricks wawancara sukses atau lulus mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, untuk seleksi wawancara ini akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 16 Juli 2021. Nah, untuk pengumuman terakhir di gelombang pertama yaitu tanggal 22 Juli 2021. Nah, pengumuman terakhir inilah pengumuman dari seleksi wawancara ini adalah yang menentukan bahwa teman-teman sah diterima sebagai calon penerima beasiswa LPDP atau tidak. Jika di pengumuman ini teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mengikuti tahap selanjutnya lagi. Dan ini secara pendaftaran atau secara online, teman-teman sudah resmi dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk gelombang satunya.
Lalu gelombang keduanya kapan? Nah, biasanya rentang jaraknya lebih kurang sebulan sampai 2 bulan ya. Nah, sama dengan tadi, jangan lupa dicatat untuk gelombang keduanya. Mungkin teman-teman ada yang belum berkesempatan atau syarat-syaratnya belum terpenuhi nih di gelombang pertama. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti di gelombang kedua. Nah, catat ya, ini untuk gelombang kedua. Nah, pendaftaran di gelombang kedua, itu dibuka tanggal 1 Agustus 2021. Ingat ya teman-teman, tanggal 1 Agustus 2021. Nah, selanjutnya penutupannya kapan? Nah, penutupannya dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021. Lebih kurang sama ya dengan gelombang 1. Waktu rentang pendaftarannya lebih kurang 1 bulan. Nah, selanjutnya apa? Sama dengan tadi, yaitu adanya tahap administrasi. Tahap administrasi gelombang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 23 September 2021. Lalu pengumumannya kapan? Berarti di tanggal 24-nya. Biasanya sih LPDP ini jadwalnya on time atau pas atau tidak molor gitu. Cuman jika ada pun mundur, jadwalnya akan diberitahukan jauh-jauh hari. Nah, setelah seleksi administrasi, sama kita di gelombang kedua juga akan ada seleksi substansi dan tes kebangsaan, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Nah, pengumuman seleksi substansi ini akan diadakan pada tanggal 13 Oktober 2021. Nah, tahap terakhir yaitu seleksi wawancara. Untuk gelombang kedua ini dilaksanakan perkiraannya tanggal 25 Oktober sampai 26 November. Nah, agak lebih lama ya dibandingkan gelombang 1. Itu aku juga nggak tahu kenapa seperti itu. Cuman tahun kemarin pas di aku 2019, aku masuk gelombang 2 dan alhamdulillah lulus. Itu seleksi wawancaranya juga lama, karena biasanya di gelombang 2 ini orang lebih banyak ya daftar dibandingkan gelombang 1. Nah, mungkin nggak tahu juga lah alasannya kenapa. Cuman pengalaman aku pribadi, gelombang 2 ini lebih banyak dibandingkan gelombang 1. Mungkin itu salah satu alasan kenapa seleksi wawancara di gelombang kedua ini lebih lama. Tanggalnya berapa tadi? 25 Oktober sampai 26 November ya teman-teman. Nah, lalu pengumuman terakhirnya kapan? Yaitu pengumuman yang akan teman tunggu-tunggu, yang menyatakan teman-teman sah sebagai calon penerima beasiswa di gelombang kedua, yaitu pada tanggal 3 Desember 2021. Nah, begitu teman-teman. Jangan lupa dicatat tanggal-tanggal pentingnya, baik itu gelombang 1 ataupun di gelombang 2. Nah, pengalaman aku pribadi nih, aku ada tips nih buat teman-teman yang manajerial waktunya atau schedule-nya kurang baik atau kurang rapi atau kurang bagus. Nah, aku sendiri sih orangnya nggak orang yang tersistem atau terstruktur gitu kali. Jadi pas LPDP ini kemarin aku berinisiatif atau teman-teman gini ya, punya kalender kecil mini yang segede buku ini, itu boleh teman-teman coret atau teman-teman tandai tanggal berapa dan itu kegiatannya apa gitu. Contohnya di gelombang 1 tanggal 4 pembukaan, tanggal 4 Mei pembukaan, itu teman-teman coret, kasih catatan atau kasih note kecil gitu. Atau
Gini deh teman-teman yang nggak punya seperti aku kemarin tahun 2019 itu nggak punya kalender kecil gitu. Jadi aku inisiatif, aku searching di Google, aku cari kalender yang lucu, imut gitu, pokoknya yang bikin kita itu mood booster gitu. Nah, jadi kemarin, atau contohnya seperti ini nih aku tampilin ya nih. Contohnya seperti ini. Nah, atau seperti ini juga bisa. Dua-duanya bisa teman-teman pakai. Nah, aku kemarin pakai kedua-duanya. Namun kalau menurut aku lebih cocok pakai yang, atau mungkin teman-teman cocok pakai yang kedua. Aku lebih cocok pakai yang kedua karena di sini kan ada kolom kalendernya, tapi kan ada dikosongin. Nah, tempat kosong inilah kemarin itu tuh aku kasih note-note kecil gitu, bahwa di bulan Agustus itu nanti tanggal 25 Oktober ada seleksi wawancara sampai 26 November. Nah, ini tips juga sih buat teman-teman. Kalau misalnya kemarin tuh aku beli styrofoam, aku pajang di kamar, aku tempelin itu kalender yang sudah aku kasih note kecil-kecil atau udah aku kasih catatan buat tanggal-tanggal penting dari LPDP ini. Usahakan posisinya itu selalu di ini selalu tidak lepas dari tatapan teman-teman. Kenapa? Misalnya teman-teman masuk kamar nih, atau keluar kamar, atau mau ngaca, atau mau ngapain, usahakan dia posisinya strategis mungkin, sehingga dia masuk ke alam bawah sadar teman-teman, dan teman-teman ingat bahwa tanggal sekian itu proses dari tahapan LPDP itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita simpannya, bikin catatan di HP, itu kadang kita suka lupa. Kalau aku pribadi sih ya seperti itu, suka lupa nge-share-nya atau carinya lagi, harus bolak-balik, atau kita screenshot jadwalnya. Nanti kalau di galeri gitu kan ya, nanti tenggelam gitu sama berkas atau file-file yang lain gitu. Jadi harus nyari-nyari lagi. Tapi kalau kita pajang tiap hari, itu bangun tidur ingat, keluar rumah ingat. Jadi itu menurut aku sih efektif kemarin gitu. Jadi itu sih tips dari aku. Nah, sebelum itu aku ada catatan penting juga nih. Semoga teman-teman tidak ada yang skip video aku ya, karena ada beberapa perbedaan atau kebijakan LPDP tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu informasi yang aku dapat untuk LPDP gelombang 1 tahun ini berlaku untuk teman-teman yang sudah memiliki LOA. Apa itu LOA? Teman-teman bisa, atau LOA itu sama dengan surat tanda terima tanpa syarat dari perguruan tinggi yang akan kita tuju. Misalnya bukti kita sudah diterima, itu kita unggah saat pendaftaran, yang menyatakan di situ ada nama kita, bahwa kita diterima di kampus mana, jurusan apa, dan mulai kuliahnya kapan. Biasanya isi LOA itu seperti itu. Nah, gelombang kedua ini diperuntukkan untuk teman-teman yang belum memiliki LOA. Jadi tahun sekarang uniknya seperti itu, yang sudah memiliki LOA dan yang belum itu dibagi atau di-skat. Yang sudah memiliki, teman-teman yang sudah memiliki LOA, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri, ayo deh buruan silahkan daftar di gelombang pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki LOA bukan berarti tidak bisa mendaftar. Teman-teman di gelombang 1 ini tetap bisa bikin akun ya, bikin akun langsung di websitenya LPDP, yang nanti linknya aku cantumin di box description ya. Teman-teman bisa akses di sana, bisa daftar di sana. Nanti langkah-langkah pendaftarannya juga ada di sana. Nah, untuk gelombang 2 itu bisa berlaku bagi teman-teman yang belum memiliki LOA. Nah, syarat ketentuannya, nanti teman-teman akan memilih 3 kampus atau universitas pilihan teman-teman, baik dalam negeri ataupun di luar negeri, yang sudah kampus yang ada di list LPDP.
Biasanya itu juga ada bukletnya. Nanti juga aku buklet perguruan tinggi mana saja yang bekerja sama dengan LPDP, baik luar ataupun di dalam negeri. Nanti linknya juga aku cantumkan di box description. Nah, lalu yang kedua selain reguler atau umum. Nah, untuk reguler ini siapa saja yang bisa ikut, itu siapa saja. Siapapun teman-teman, latar belakang teman-teman, mau orang apapun, kulit hitam, kulit putih, beruang, tidak beruang, beruang. Ya gitulah. Pokoknya untuk reguler ini LPDP ini pure berdasarkan skill atau kemampuan dari teman-teman, yang pastinya ada syarat dan ketentuannya juga ya. Nah, untuk lebih detail syarat ketentuannya nanti juga akan ada di video aku selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe ya YouTube aku ini, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting, tahapan-tahapan ataupun syarat-syarat ketentuan yang berlaku di LPDP. Begitu. Lalu selain reguler, tahun sekarang juga buka PTUD, itu perguruan tinggi utama dunia. Kalau nggak salah itu ada 15 kampus utama di dunia yang buka juga pada tahun ini. Ini khusus untuk studi luar negeri ya, baik untuk magister ataupun doktoral. Nah, begitu teman-teman. Untuk tahapan seleksi, tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman catat. Nah, begitu teman-teman sedikit informasi dari aku terkait pembukaan LPDP tahun 2021. Nah, saran saya buat teman-teman segera, ini tips juga sih, aduh nilai aku gimana, ini gimana. Misalnya baik gelombang 1 ataupun gelombang 2, yang diutamakan itu dulu selain nilai ya, itu juga ini TOEFL atau IELTS dari teman-teman. Persiapkan itu terlebih dahulu, karena itu menurut aku adalah syarat mutlak atau syarat penting untuk mendaftar dari LPDP ini. Nah, untuk informasi-informasi selanjutnya akan aku share di YouTube channel aku di Unidian, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari aku. Nantikan update video aku selanjutnya. Nah, sekian sedikit informasi dari aku hari ini. Jika terdapat kesalahan penyampaian ataupun informasi, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Semangat Scholarship Hunter, pasti bisa. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat ini ya, atau di screenshot juga boleh.